Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Esra, ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Cuman baik aja. Sehat nggak? Sehat. Sudah sarapan? Coba. Esra, sarapannya sama apa tadi? Sama roti. Oh, sehat ya. Ada yang sarapan sama nasi goreng? Siapa? Iya, nasi goreng. Ya, bagus sekali ya. Sarapan itu tuh penting ya, supaya nanti kalian konsentrasi dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya nanti ilmu bisa masuk atau bisa kalian tangkap dengan sempurna. Tetapi biasanya ini yang pimpin ketua kelas kan berdoa, sekarang lain. Coba kira-kira yang datang ke sekolah paling awal itu siapa? Saya. Oh, Raka. Bagus. Datang ke sekolah tadi jam berapa? Jam 6.30. Jam 6.30. Luar biasa ya, Raka ya. Kasih tepuk tangan. Karena dia datang paling awal. Berhubung Raka datang paling awal, ya, kita kasih kesempatan Raka untuk memimpin doa. Silakan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk Raka dan semuanya. Untuk selanjutnya, Bapak cek dulu kehadiran kalian di buka absen Bapak ya. Bahwa tenang sebentar, Pak cek. Nah ya, hadir. Hadir apa? Oh. Ya, komplit ya. Hadir semuanya. Terima kasih. Baik, biar lebih semangat, coba sebelum Bapak lanjutkan lagi, kita tumbuhkan rasa semangat kita dulu. Jika Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan sekali ya. Jika Bapak mengucapkan selamat siang, kalian tepuk tangannya 2 kali ya. Tetapi jika Bapak mengucapkan selamat malam, tepuknya hanya angin saja. Kenapa? Karena kalau malam-malam jangan tepuk tangan, orang lagi tidur. Ya, kita tes konsentrasi kalian untuk mengikuti pelajaran dari Bapak. Coba. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, sekarang silakan persiapkan alat tulisnya ya. Kita melatih disiplin, siapkan alat tulisnya, kemudian duduknya yang rapi, rapikan mejanya juga rapi, atau pakaiannya yang belum dimasukkan bajunya dimasukkan dulu ya. Sudah? Ya, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu daerah, karena kita akan menumbuhkan rasa nasionalis dari kultur dulu, dari kedaerahan dulu. Kita cinta budaya daerah dulu, ya, untuk mencintai negara kita. Lagu ini, lagu daerah Jambi yang berjudul Batanghari. Nanti keluarkan semua suaranya ya, yang semangat. Sebentar, Bapak, videonya dulu. Ya,
mudah-mudahan dengan kalian bersemangat menyanyikan lagu daerah Jambi yang berjudul Batanghari bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, baik, gambar yang ada di depan ini kegiatan setiap hari yang kita lakukan ketika mau berangkat sekolah, pulang sekolah. Nah, kira-kira aktivitas di gambar itu apa aja? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Raka? Berjalan. Berjalan. Saya, Pak. Iya. Berlari. Berlari. Saya, Pak. Hebat ya. Bersepeda. Bersepeda. Luar biasa. Tepuk tangan kita semua ya. Nah, ini Bapak menggambarkan gambar yang ada di slide ini ya. Menggambarkan ada tulisannya. Setiap hari Naya ke sekolah naik sepeda. Nah, karena kesianan, Naya ini karena kesianan ya, Naya menggayuh sepedanya itu dengan kecepatan tinggi, cepat ya, menggayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, biar sampai ke sekolah. Dari rumah Naya ke sekolah itu berjarak 2 km. Jika bersepeda dapat ditempuh dengan waktu 10 menit, ya, itu nanti bisa kita mencari berapa kecepatan rata-rata yang ditempuh sepeda Naya. Bukan hanya bersepeda ya, yang jalan kaki pun bisa. Ya, inilah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Ya, jarak dan waktu. Tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu nanti diharapkan akan Bapak tampilkan video, Bapak terangkan secara singkat materinya ya. Dengan tayangan tersebut kalian anak-anak Bapak yang sangat cerdas supaya bisa menganalisis ya satuan jarak, waktu, kecepatan dengan tepat ya, dengan tepat. Kemudian tujuan lain juga nanti akan kegiatan tanya jawab dan diskusi yang antara Bapak dengan kalian semuanya. Diharapkan nanti kalian bisa membuat sebuah peta konsep. Nah, seperti kemarin sudah Bapak perintahkan bahwa hari ini membawa buku gambar ya. Nanti membuat peta konsep rumus untuk mencari kecepatan, jarak dan waktu. Nah, itu. Kemudian ada 3 tujuan ini. Yang ketiga, yaitu setelah kita mengamati video, kemudian membuat sebuah peta konsep, yang diharapkan nantinya kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masalah tadi ya, saya naik sepeda sekolah, itu masalah, bagaimana cara menentukan kecepatannya. Nah, Raka naik bus sekolah dari perusahaan ya ke sini. Nah, itu bisa mengukur berapa kecepatannya, berapa waktunya. Nanti di sini kita akan bisa memahami semuanya yang diharapkan. Baik, anak-anak Bapak yang cerdas, mari kita mengamati video ini. Tetapi nanti jangan lupa dalam mengamati hal-hal yang penting itu kalian catat. Nanti kita selain tanya jawab ya, tanya jawab seputar dengan kecepatan, jarak dan waktu. Silakan tonton video ya. Halo sobat pelajar, jumpa lagi di ruang belajar channel. Pada video kali ini kakak akan membahas salah satu materi dalam matematika, yaitu materi kecepatan, jarak dan waktu. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan, jarak dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya, dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat pelajar semuanya. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat pelajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Ya, kita sama-sama. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus ngerti dulu rumus menghitung kecepatan,
jarak dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi loh ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Itu ya. Nah, terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup sehingga K atau kecepatan sama dengan C per W, jarak dibagi waktu. Nah, lagi misal kita mau mencari jarak, berarti J-nya kita tutup Nah, J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup sehingga W sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat pelajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana, Kak? Gampang. Seperti tadi, kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita K-nya sehingga K sama dengan C per W. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. C, jarak. Di sini jaraknya adalah 300 meter. Berarti kita tulis 300 meter. Kemudian per W, waktu. Di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan? Berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Udah deh. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik-titik. Nah, seperti tadi kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita tutup adalah J-nya, ya. Sehingga J sama dengan K dikali W. K kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah 32 km per jam. Berarti kita tulis 32 km per jam. Kemudian dikali W, waktu. Di sini waktunya yaitu 3 jam. 32 km per jam dikali 3 jam. 32 dikali 3 sama dengan 96. Nah, karena di sini kilometer, berarti jawabannya juga kita tulis kilometer. 96 km.
Udah deh, jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya yaitu Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah waktu, ya kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah W-nya, ya kan? Nah, sehingga W sama dengan C per K. C jarak di sini jaraknya yaitu 90 km. Berarti kita tulis 90 km. Kemudian per K kecepatan. Di sini kecepatannya yaitu 30 km per jam. Berarti kita tulis 30 km per jam. 90 km per 30 km per jam. Nah, sekarang bisa kita hitung 90 dibagi 30 dapat 3. Nah, karena di sini jam, berarti di jawabannya juga kita tulis jam. Udah. Ya, itu tadi sekilas video ya, penjelasan tentang kecepatan, jarak dan waktu. Sudah kalian pahami? Sudah dipahami? Jika sudah dipahami dan diamati, Bapak akan bertanya. Kira-kira yang pertama nih, siapa yang bisa nanti angkat tangan ya? Apa itu arti dari jarak? Ya, panjang, luar biasa, hebat ya, sangat luar biasa. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Kemudian yang kedua, jika ada yang tahu lagi, angkat tangan lagi. Apa arti dari kecepatan? Ya, ukuran benda berpindah. Kasih tepuk tangan. Hebat ya, sangat luar biasa. Dan yang ketiga, apa arti dari waktu? Ya, Raka, silakan. Waktu adalah lamanya benda berpindah. Lamanya benda Berpindah. hebat, luar biasa. Ya, cerdas semuanya ya. Ya, Bapak ulangi. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang untuk berpindah. Kayak tadi, naik bersepeda kan berpindah tuh. Sepedanya kan berpindah dari rumahnya ke sekolah. Ya, kemudian kecepatan yaitu ukuran yang menunjukkan berapa cepat benda itu berpindah. Yang terakhir yaitu waktu, itu lama berlangsungnya suatu kejadian. Jadi berapa lama dari rumah itu ke sekolah itu berapa lama, itu contohnya. Nah, setelah kalian memahami ini Bapak tunjukkan ya alat peraga. Setelah kalian memahami dan contoh-contohnya ya, Bapak ulangi sekali lagi nih ya. Tapi nanti akan Bapak kasih contoh lagi yang menjawab kalian ya. Sebentar, baik. Nah, kita mengamati lagi yang ada di tangan Bapak. Ini merupakan, berarti Bapak anggap ini rumus segitiga sakti Jokowi. Tadi sudah disebutkan, bukan Pak Presiden ya. Ini hanya untuk mempermudah kalian mengingat rumus ini ya. Ada jarak, ada kecepatan, ada waktu. Jika kita ingin mencari kecepatan, ini ada K. Kita tutup aja, ini Bapak tutup ya, K ya. Maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Paham ya? Rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang Bapak kasih soal. Coba siapkan buku coret-coretnya, balapan nanti siapa yang bisa menjawab. Nih, Bapak bacakan dulu ya. Jarak antara kota A ke kota B 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh mobil selama 1,5 jam.
berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil tersebut? Silakan cari. Ya, Bapak, silakan cari. Yang sudah dapat langsung angkat tangan. Berapa jam? Ya, ayah berapa? 60 km per jam, luar biasa, hebat. Iya. Yang lainnya jika belum ketemu, nanti ada kesempatan untuk menjawab berikutnya. Pembahasannya bagaimana? Pembahasannya yaitu di sini. Ya, untuk penyelesaiannya. Bahwa tadi kecepatan 90 km ya. 90 km dengan waktu 1/1/2. Ya, 1/1/2 jam itu sama dengan 1,5 jam. Di kelas 4 sudah belajar waktu kemarin ya. Berarti sudah paham kalian di sini. Cara merubah waktu sudah paham. Sudah paham kan? Ya, paham. Nah, kemudian rumus untuk mencari kecepatan itu adalah G dibagi W. Jika G-nya itu 90 km, W-nya ini kalau dijadikan pecahan biasa, ini 1,5 jadikan pecahan biasa, itu kan menjadi 3/2 ya. 3/2. Maka 90 dibagi 3/2. Kalau pembagian suatu pecahan itu artinya adalah perkalian terbalik ya. Maka kita rubah dulu. Menjadi 90 dikali 2 per 3. 90 dikali 2 itu hasilnya 180, dibagi 3 maka hasilnya 60 ya. Bagus. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, jika perhatikan ke depan lagi, ingin mencari jarak. Jarak itu kita tutup. Maka rumusnya apa? K kali W. Bagus. K kali W. Langsung saja Bapak kasih contoh soalnya. Balapan lagi. Budi mengemudi mobil berangkat dari kota Y pukul 9:15 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Kemudian di tengah jalan Budi berhenti 2 kali, masing-masing 10 menit. Budi tiba di kota S pukul 13:05. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Budi? Balapan. Silakan dicari dulu, dicoret-coret buku coretnya. Ayo dicoret, jangan kan? Dicari ya, dicari. Sudah ada kata belum? Siapa yang sudah dapat? Langsung angkat tangan. Siapa yang dapat? Iya. Hairat. Jadinya 167,5 km. 157,5 km. Ya, betul. Luar biasa. Nanti tepuk tangan. Ya, padahal ini soal ini Bapak kecoh sedikit ya. Ya, supaya kalian berpikir tingkat tinggi. Ya. Berpikir. Di sini Hairat sudah bisa menyelesaikan soal untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu Bapak kecoh di waktunya. Ya, waktunya berangkatnya jam 9:15. Kemudian tiba di kota S pukul 13:05. Berarti 13:05 dikurang 9:15. Betul tadi ya? Betul. Kemudian dia berhenti 2 kali, masing-masing waktunya 10 menit. Berarti 10 menit kali 2. Berarti 20 menit ya? Nah, waktu itu dikurang 20 menit. Maka hasilnya seperti ini. Hasilnya ya. Nih, penjelasannya. Yang lain bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Yang rumus yang terakhir. Rumus yang terakhir yaitu ketika kita mencari waktu, kira-kira rumusnya apa? Iya. Raka salah ucap ya. Bapak perbaiki ya.
Terima kasih untuk teman-teman yang lain sudah memperbaiki ya jawaban dari Raka, yaitu J dibagi K. Langsung contohnya, misalkan ada dua buah kotak, jaraknya adalah 100 km. Jika seorang ayah itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa jam? Yuk, balapan. Ya, siapa yang duluan? Balapan. Yang sudah dapat, lihat angka lagi. 2,5 jam. 2,5 jam. Ya, bagus. Luar biasa, hebat. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan untuk kita supaya. Hasilnya 2,5 jam. Itu caranya begini, mudah caranya. Ya, jaraknya 100 km, kemudian kecepatannya 40 km per jam, maka 100 dibagi 40. Biar cepat, ini tol yang paling belakang soalnya aja. Jadi tinggal 10 dibagi 4. Menjadi 2,5 jam. Kenapa kok jam? Kilometernya kemana? Kilometernya udah dibagi tadi. Di atas kilometer, di bawah kilometer per jam. Dicoret. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah 2,5 jam. Ya, ternyata semangat ya. Yuk, biar lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, dari contoh-contoh soal ini sekarang Bapak akan menguji kalian. Bapak kasih 2 buah kasus ya, bukan 1. 2 buah kasus yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti tolong diselesaikan secara berkelompok. Setelah ini akan Bapak bagi per kelompok ya. Ini contohnya apa ya, masalahnya ya. Terus sebentar. Nah, ini masalah atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang harus kita diskusikan secara berkelompok. Masalah yang pertama yaitu jarak dari Kota Bako ke Kota Jambi itu adalah 320 km. Ya. Kemudian sebuah bus, biasanya kalau dari Bako itu transport. Sebuah bus berangkat dari Kota Bako pukul 7 dan sampai di Kota Jambi pukul 11. Berapa kecepatan rata-rata bus tersebut? Itu nanti diselesaikan secara diskusi. Kemudian kasus yang kedua, dalam suatu perlombaan sepeda, peserta lomba harus menempuh rute dari sekolah kita menuju ke Kota Bangko, pulang pergi atau berangkat dulu ke Bangko baru sampai ke sini lagi. Ya. Jarak keduanya dari sekolah sampai ke Kota Bangko itu adalah 25 km. Nah, perlombaan sepeda tersebut dimulai pukul 8.30. Juara pertama tiba di sekolah kita itu adalah pukul 10.30. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sang juara pertama? Ya, nanti ini kasus ini akan ada di LKPD, ya, di LKPD. Nah, sebelum kita atau Bapak bagi jadi beberapa kelompok, Bapak ulangi lagi. Kira-kira dari gambar ini. Rumus mencari jarak apa? Rumus mencari jarak apa? K kali W. Rumus mencari kecepatan? Iya, bagus. Rumus mencari waktu? Ya, J bagi K. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Sekarang Bapak bagi menjadi kira-kira berapa kelompok ini ya? 4 lah. Tadi yang aktif di sini ada Haira, ada Raka, ada Naya,
ada Vina. Iya. Maka langsung Bapak tunjuk, Haira nanti ketua kelompok 1. Raka ketua kelompok 2. Naya ketua kelompok 3. Vina ketua kelompok 4 ya. Cara membaginya nggak boleh milih, Bapak urutkan aja dari sinilah. Jadi nanti sebutkan 1, 2, 3, 4 seperti biasanya ya. Ulangi lagi 1, 2 yang Bapak tunjuk sebut ya, berurutan, konsentrasi. Dari sini, angka yang keras. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Baik. Jadi yang merasa menyebutkan dirinya angka 1, nanti pindah ke sini bawa kursinya. Ya. Yang 2 ke sini. Yang ketiga ke sini balik aja, kamu hadap ke belakang ya. Yang keempat di sini. Paham? Jika paham, silakan pindah dulu. Ya, pindah. Ya, kalau sempit ini ditarik dulu. Nah, ditarik sini. Ini kelompok 2 ya di sini ya. Mbak, kalau sempit tarik sini sedikit. Ya, di sini aja di sini. Nah. Sudah? Sudah duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Bapak mau ngetes dulu. Coba duduk. Perhatikan ke depan sekarang. Ya, sementara perhatikan ke depan. Ini kelompok 2 belum konsentrasi ya. Ini, oh ya, ini Bapak pegang apa? Bapak lempar ke atas, jika Bapak tangkap lagi tepuk tangan 1 kali. Ya. Ya, ada Bapak lempar tinggi, ada rendah. Coba. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi. Yang tinggi. Ya, sekali lagi kurang tepat, belum konsentrasi. Iya. Ya, setelah kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, Bapak jelaskan tugasnya. Yang pertama, oh ya, Bapak suruh bawa buku gambar dibawa. Ya, bagus. Jadi nanti per kelompok 1 mengerjakan LKPD, ya. Yang kedua, masing-masing individu kalian menggambar rumus segitiga sakti Jokowi tadi ya di buku gambar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama membuat peta konsep dulu. Membuat peta konsep rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, masalah yang Bapak tampilkan 2 tadi ada di LKPD ini. Kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompoknya. Diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, paham ya? Paham. Coba Bapak bagikan. 1 kelompok 1. Jika nanti setelah melihat LKPD ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Coba dibuka. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Ya. Apanya yang ditulis semua? Yang ditulis nama siswanya ya. Nama siswa. Ya, nah boleh. Kelompok 2. 1 Raka. 2, 3, 4, 5. Cukup sampai 5 aja. Karena anggota kelompoknya hanya 5. Ya, silakan. Kemudian dalam pengerjaan LKPD, kalian boleh melihat buku ya. Buku,
lihat sumber-sumber dari buku, karena matematika ini kan lain ya. Tak kasih soal. Buka buku gambarmu. Dibuka. Ayo dikerjakan. Dibuka, buku gambarnya dibuka. Gambar kayak di depan itu ya. Nah, ini terusin aja nih. Boleh ketua kelompoknya yang menggambar, boleh di LKPD. Yang lainnya pakai buku gambar. Ya, iya, ya seperti itu, ya. Bentar. Apa? Gimana? Kalau gambarnya di buku gambar dulu. Boleh. Bagus. Jadi untuk segitiganya ini tidak ditentukan ya segitiganya. Boleh segitiga sama kaki. Boleh segitiganya sama sisi. Tergantung kelompoknya masing-masing. Waktunya nanti Bapak kasih dalam pengerjaan ini antara 25 sampai 30 menit. Ya. Harus disiplin kalian. Waktunya 25 sampai 30. Jadi gambar.
Sambil Bapak nilai ya. Jangan kaki. Iya, bagus. Wih, segitiga sama sisi. Iya, nggak apa-apa. Lanjutkan, Pak. Raka, bisa? Aku bantuin aja. Nggak lihat. Ya, ini J-nya. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Wih, bagus ya hurufnya itu. Wah, hobi melukis. Ya, ya, ya. Apa? W-nya lucu. W besar itu gini aja loh. Nggak apa cara gini. Ini aja loh. Gak usah dilukis-lukis. Apa? Ada masalah? Nggak J dulu. J. Lanjutkan yang tadi, yang di LKPD yang satu tadi. Mana yang pertama tadi gambarnya? Ya nanti kalau nggak sebar situ pakai ini nggak apa-apa. Pakai buku gambar nggak apa-apa jelaskan ya. Ya. Warna.
Warna kuning ya. Rapi Esta ya. Sip. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Wah, kerjasama yang luar biasa. Maka itu nggak kerja kelompok. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah selesai? Belum ya? Kelompok sini sudah sampai mana? Wow. Di sini di tulisannya ya, rumusnya tuh. J sama dengan apa? Ya, ya, ya. Oke. Sudah selesai ya? Nanti pakai ini nggak apa-apa. Ya, terserah. Mana yang bagus, ini juga nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Nih, nggak ada pewarna ya. Jadi langsung aja diwarna. Sudah selesai anak? Iya. Berhubung sudah selesai, sekarang siapkan masing-masing kelompoknya untuk presentasi. Dipersiapkan dulu. Jika sudah, nanti temannya berkelompok maju ke depan ya. Berkelompok maju ke depan, secara bergantian. Tetapi di sini Bapak tunjuk dua kelompok aja, dua kelompok.
yaitu kelompok 2 dan kelompok 3 yang maju. Kelompok yang lain nanti menanggapi ya jika ada pertanyaan ya. Paham? Ya, yang pertama silakan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kelompok 2. Yuk. Ya. Kelompok 2 dulu, Mbak. Kelompok 2. Ditemani. Ya, semuanya maju ke depan sini. Semuanya, yuk baris di sini. Silakan, Pak. Yuk, kelompok 2. Yang lainnya perhatikan ke depan. Sebentar. Sini, Pak. Yuk. Baik teman-teman, jika jalan D ditutup, maka rumusnya K dikali W. Ya. Jika K ditutup, maka rumusnya D dibagi W. Ya. Jika W ditutup, maka rumusnya jadi D dibagi K. Bagus. Itu saja. Ada lagi? Kan ada tugasnya 3 tadi. Tugas yang selanjutnya ada nggak? Dikerjakan selesai? Ya, silakan. Ini kasus kami. Kasus nomor 1 jawabannya 80 km per jam. Nah, Kasus kedua jawabannya 25 km per jam. Itu saja Kak yang kami buat. ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Kira-kira ada mau yang ditanyakan kepada kelompok 2 atau cukup? Cukup? Ya, kalau cukup silakan kembali ke tempatnya, perhatikan juga ke depannya. Nah, tadi sudah bagus sekali ya hasil dari presentasi kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan ke depan, yang lainnya perhatikan temannya mempresentasikan. Ya, presentasikan. Ya. Siapa yang mau presentasi? Pakai ini. Ya, semuanya perhatikan. Hai. Halo. Ya, sini Mas. Mas, sini Mas. Ya, silakan. Perhatikan kelompok 3 presentasi. Baik teman-teman, ini adalah dari rumus matematika yang Ya. adalah kelompok kami buat. Mic-nya pegangin dulu Pak, pegangin Pak. Jika mencari rumus jarak, dia ditutup, rumusnya K dikali D. Jika mencari kecepatan, dia ditutup, rumusnya D bagi W. Sini bagi ya. Jika mencari waktu, D-nya ditutup, rumusnya D dibagi K. Ada lagi? Ya. Kasus yang pertama, jawabannya 80 km per jam. Coba bisa diuraikan apa? Kalau bisa jawabannya 80 diuraikan tadi ya. Jawaban Mbak. Diketahui jarak 320 km. Iya. Sampai dari 4 jam 11, Ya. jaraknya jam 7. Ya. Dan bisa dikurang menjadi 4 jam. Itu Pak, mencari kecepatan. Kecepatan D dibagi W. Jawabannya 220 per dibagi 4. Jawabannya 80 km per jam. Ya. Kasus yang kedua, jawabannya 25 km per jam. Diketahui jarak 2 dikali 25
dan jumlahnya kecepatan. Jadi, cara dibagi waktu sama dengan 50 dibagi 2 jam. Jadi, hasilnya 20 km per jam. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Dulu ya, jangan dulu. Sekarang Bapak tawarkan ke teman-teman yang lain. Dari penampilan kelompok 3 tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, Haira dari kelompok 1, apa yang mau ditanyakan? Saya kok bisa waktunya 4 jam? Yang nomor berapa tadi? Oh, yang nomor 1 ya? Nah, kelompok 3 kira-kira bisa menjawab nggak pertanyaan dari Haira? Kenapa kok waktunya bisa 4 jam? Silakan. Jika dikurang jadi 4 jam. Gimana Haira? Paham? Jadi gini, berangkat dari kota Bakso itu jam 7, kemudian sampai di kota Jambi itu jam 11. Ya, maka 11 dikurang 7 sampai dengan 4 jam. Ya, kasih terus lagi. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Kalau cukup, silakan kembali ke tempatnya. Nah, Bapak rasa cukup 2 kelompok dulu yang mewakili ya. Yang mewakili. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, kira-kira menurut kalian sudah bisa dipahami materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu? Sudah paham? Sudah paham? Jika sudah paham, masing-masing ketua kelompok silakan kumpulkan LKPD-nya. Bapak akan nilai sebentar. Ya, hasil dari LKPD yang kalian kerjakan ternyata sangat luar biasa, bagus semuanya. Kita upload untuk kita semuanya. Ya, ternyata hebat-hebat. Nah, sekarang menurut kalian pembelajaran seperti ini mengasihkan atau tidak? Senang atau tidak? Kalau tadinya di lain kesempatan ada materi lain kita buat seperti ini, setuju? Nah, baik anak-anak, jadi mungkin materi kita pada hari ini sampai di situ tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran yang kita laksanakan selama hampir 2 jam ini, ya, kesimpulannya yaitu jika kalian ingin menyelesaikan kehidupan sehari berkaitan dengan jarak, maka rumusnya kecepatan dikali waktu, itu aja ya. Jadi kan tadi udah membuat semua ya, membuat semua. Kemudian mencari kecepatan, rumusnya yaitu jarak dibagi waktu. Mencari waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan ya. Nah, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jika tidak, ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dalam waktu berapa menit ya? Karena tadi aja yang harus kalian cepat menyelesaikan, maka ini hanya 5 soal, waktunya 2,5 menit. Satu, 5 ya. Coba. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 2,5 menit dari sekarang. Jangan ada yang nyontek.
Ya, kasih nama. Walaupun waktunya hanya 2,5 menit, kalau bisa menyelesaikan dengan cepat, dilapak, sudah selesai, ya nggak apa. Nah ya udah selesai, ya tunggu. Wait. Sebelah sana, sudah selesai belum? Sudah semuanya? Jika sudah seperti kemarin, kalian tukarkan ke teman sebelahnya. Kita koreksi secara bersama-sama. Sudah ditukar? Jika sudah ditukar, nanti kalau betul dikasih tanda centang betul, kalau salah ya jangan dibetulkan ya. Terakhir dikasih B, betulnya berapa? Perhatikan, perhatikan. Nomor 1 jawabannya dodol 22,5 km. Nomor 2 jawabannya pukul 11 yaitu bebek. Ada yang salah? Ada. Nomor 3 jawabannya C 24 km per jam. Ada yang salah? Nomor 4 jawabannya A 14 km per jam. Ada yang salah? Nomor terakhir jawabannya C 78 km per jam. Nah, kembalikan dulu ke temannya. Karena Bapak tanya, yang betul semuanya katakan. Tuh, betul semua. Semuanya betul semua ya? Nggak ada yang salah. Hebat. Iya. Luar biasa. Nah, sekarang silakan kumpulkan ke depan melalui ketua kelompok. Ya. Yang lainnya selain ketua kelompok kembali ke tempat semula sebelum ditutup kelompok tadi. Yuk, ketua kelompoknya mengumpulkan dulu soalnya jawabannya. Yang lainnya kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk semula, kemudian rapikan, dirapikan tempat duduknya, bukunya dirapikan. Silakan duduk yang rapi. Ya, silakan duduk, Mas. Perhatikan, baikkan anak, demikian tadi pembelajaran selama 2 jam tentang kecepatan, jarak, dan waktu sudah kita lalui secara bersama-sama, dan alhamdulillah Bapak bangga kepada kalian karena kalian semuanya cerdas semua, ya, hebat, bisa mengikuti dengan luar biasa. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kemudian setelah ini pelajaran agama ya? Ya. Agama sama Ibu siapa? Ibu Juniarti ya.
Jadi nanti tolong ikuti materi selanjutnya. Kemudian sama Bapak akan berjumpa matematika lagi besok pagi ya. Nah, kita lanjutkan materi yang ini ya. Besok pagi jangan lupa tetap membawa pensil, kemudian buku gambar ya. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam PPK. Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak tinggal ya. Sambil menunggu Ibu guru agamanya, jangan keluar ya. Ya.